Saudara, setelah dinyatakan menang pemilu 2024, pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menyusun komposisi kabinet pemerintahan mendatang. Otak-atik susunan kabinet nampaknya sudah mulai dibahas oleh Capres dan Cawapres terpilih Prabowo Gibran. Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka menyatakan soal kabinet telah dibicarakan saat bertemu Prabowo Jumat lalu. Namun, Gibran belum bersedia mengungkap lebih banyak soal komposisi kabinet pemerintahan mendatang. Soal pertemuan kemarin sama Pak Prabowo sebetulnya ada pembicaraan apa terkait Banyak. soal kabinet itu Ya, salah satunya itu. sama ini mungkin ada pembicaraan partai yang Ya, partai-partai lain juga. Ya, terima kasih ya. Soal susunan pembentukan kabinet mendatang, Istana pun buka suara terkait potensi keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pembentukan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan tertulis kepada Kompas TV mengatakan, terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang perlu ditegaskan sebagai berikut. Pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menyebut adanya masukan maupun pandangan dari pihak lain terhadap perumusan menteri-menteri di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, keputusan akan kembali lagi menjadi hak Presiden terpilih. Sebagai presiden dan posisi Pak Prabowo sebagai menteri, saya kira sebagai sesuatu yang wajar aja. Ya, kalaupun kemudian hasil dari KPU menyatakan Pak Prabowo sebagai calon presiden terpilih, saya rasa ini sesuatu yang justru bagus, justru baik. Artinya Pak Jokowi ingin mentransfer segala sesuatu yang menjadi problematika yang dihadapi bangsa kita, supaya pada waktunya kalau Pak Prabowo kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden, beliau sudah sangat memahami masalah-masalah yang harus dihadapi dan apa saja yang harus dikerjakan untuk melanjutkan pembangunan bangsa kita. Saya kira memang penentuan menteri jadi hak prerogatif Presiden. Selain dari kalangan profesional, tentu yang jadi pertimbangan adalah komposisi menteri untuk partai koalisi pendukung Prabowo Gibran. Terlebih ada wacana bergabungnya partai di luar koalisi dalam pemerintahan mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, kalau kita lihat nih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini mulai menyusun komposisi kabinet pemerintahan mendatang. Lalu bagaimana membaca komposisi kabinet nanti di tengah semakin menguatnya isu partai non-koalisi yang bergabung dan isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo? Kita ulas bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi. Selamat malam, salam sehat. Jadi Anda melihat komposisinya akan seperti apa ini? Ya, saya melihatnya bahwa pertama kebutuhan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang saat ini partai pendukungnya waktu pemilu hanya punya lebih sedikit kursi di DPR dibandingkan partai lain yang jadi pendukung 01 dan 03. Dan tentu saja ini memberikan urgensi untuk kemudian bisa merangkul partai-partai di luar koalisinya gitu kan untuk bisa masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Dan tentu ya tidak ada makan siang gratis dalam hal ini ketika mengajak masuk partai ke dalam sebuah koalisi. Tentu harus ada kursi yang disiapkan untuk menteri kepada partai-partai itu. Dan menurut saya ini yang membuat komposisi di dalam kabinet Pak Prabowo Gibran ini akan lebih banyak diisi dari partai politik, pertama ya, karena tadi mengajak partai dari luar dan tentu saja partai yang sudah ada di dalam jangan sampai kemudian keluar ngambek kan gitu. Dan di situ butuh akomodasi politik atau politik merangkul gitu kan, sehingga dibutuhkan banyak kursi-kursi menteri ini untuk diisi oleh partai politik gitu.
Jadi menurut Anda akan didominasi oleh partai-partai yang koalisi ditambah lagi yang nantinya non koalisi yang akan bergabung. Nanti diskusinya akan seperti apa? Karena kalau dilihat ini kan semua partai koalisi ini kan pasti pengen dapat yang terbaik begitu. Bahasa sederhananya nanti gontok-gontokan dalam tanda kutipnya itu kayak gimana nanti sehingga bisa dapat kursi jatah menteri ini? Ya, menurut saya selain jumlah jatah menteri, juga ada soal posisi strategis menteri ya Mas ya. Menteri-menteri di bidang ekonomi misalnya, kan di situ ada menteri perekonomian, ada menteri BUMN yang kemudian diincar oleh banyak pihak, kemudian ada menteri ESDM yang juga jadi incaran banyak pihak. Yang menurut saya selain jumlah menterinya juga menteri apa yang kemudian bisa dijadikan kartu tawaran buat Pak Prabowo Gibran untuk mengundang partai-partai yang sedang di luar ini gitu kan. Jadi menurut saya tidak hanya soal jumlahnya ya Mas ya. Oke, tidak hanya jumlah namun posisi strategisnya itu ya yang diincar ya. Nah, untuk komposisinya sendiri, masih soal komposisi ini kan Prabowo dan juga Gibran tengah diskusi begitu. Mereka sudah mulai membahas. Kemudian ada isu juga bahwa ada keterlibatan ataupun cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Anda melihatnya ini sebagai hal yang wajar begitu karena kan Prabowo Gibran ini kan tentu akan meneruskan pemerintahan yang sudah dijalankan oleh Joko Widodo. Ya, saya melihat kewajaran kalau di titik ini Pak Jokowi nggak cawe-cawe justru sangat aneh karena kan kemarin-kemarin Pak Jokowi sudah cawe-cawe untuk kemudian memenangkan Prabowo Gibran. Sehingga andil itu tampaknya agak aneh ketika hanya berhenti ketika Prabowo Gibran kemudian jadi pemenang gitu kan. Tentu andil ini akan diteruskan oleh Pak Jokowi walaupun mungkin tidak sevulgar dan tidak terbuka itu ya. Makanya pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi juga ya tanya saja ke Pak Prabowo kan gitu, atau Mas Gibran bahkan bilang ya ngasih saran, ngasih masukan gitu kan. Nah, kita nggak tahu apakah masukannya kemudian dianggap sebagai sebuah keharusan oleh Prabowo atau kemudian itu masih ditimbang-timbang, dan tentu saja menimbang-nimbangnya akan dekat karena ya harus sama Mas Gibran yang juga notabene anaknya Jokowi kan gitu. Jadi akan sangat susah kemudian membayangkan bahwa Pak Prabowo memutuskan sendiri gitu. Oke, jadi memang wajar begitu ya ketika ada keterlibatan dalam tanda kutip ini meminta nasihat begitu ya karena memimpin sebelumnya adalah Presiden Joko Widodo. Sejauh mana nih nanti keterlibatannya? Ya kita lihat saja nanti Mas, tapi menurut saya ada posisi-posisi strategis yang tentu diisi oleh orang-orangnya Pak Jokowi gitu kan. Kita lihat apakah benar Pak Pratik itu masih tetap di kabinet gitu, masih survive. Kalau benar berarti ya bisa kita tandai bahwa itu hasil cawe-cawenya Pak Jokowi gitu. Oke, ini menarik nih apa yang disampaikan Mas Kunto. Berarti tidak hanya mengakomodir partai koalisi ditambah dengan non koalisi yang mau gabung, kemudian juga harus mengakomodir komposisi dari kalangan profesional. Kemudian yang satu lagi seperti kata Anda tadi, mengakomodir titipan dalam tanda kutip Joko Widodo. Ya Mas, dan titipannya menurut saya nggak hanya dari Pak Jokowi kan. Nah, beberapa pemberitaan bilang bahwa Pak Luhut juga nitip gitu kan. Ada beberapa purnawirawan yang seangkatan Pak atau bahkan ya di antara angkatannya Pak Prabowo itu juga nitip gitu. Jadi menurut saya hari ini Pak Prabowo akan kebanjiran titipan gitu kan. Tapi tentu saja titipannya Pak Jokowi akan mendapatkan tempat istimewa tentu saja gitu kan. Karena ya tadi kontribusi andil Pak Jokowi selama pemenangan Prabowo Gibran itu. Komposisinya akan seperti apa? Lebih mendominasi dari parpol atau kalangan profesional? Kalau menurut saya akan lebih banyak dari kalangan parpol Mas gitu. Karena ya tadi kebutuhan utamanya merangkul banyak partai politik, dan itu mau nggak mau dia harus kemudian ya bahasa kasarnya bertransaksi lah dengan kursi-kursi menteri ini gitu. Jadi, tapi ada kan Mas Kunto kalangan parpol yang memang secara kompetensi itu layak sehingga bisa dikatakan sesuai dengan profesinya. Ada Mas. Bahkan di kabinetnya Pak Jokowi kan ada profesional, tapi kemudian kalau dilihat dalamnya itu sebenarnya juga orang partai juga gitu, dan itu sangat wajar. Nah biasa, cuman apakah ketika dia ditunjuk itu dia mewakili profesional atau kemudian mewakili partai politik, dan itu kan berarti
Kalau Baik. dia mewakili partai politik, mengurangi jatah partainya gitu. Baik, kita nantikan ya seperti apa nih otak-atik susunan kabinet yang akan digodok oleh Prabowo dan juga Gibran di pemerintahan mendatang. Terima kasih analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Mas Kunto Adiwibowo telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Adi.